Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Muhammad Al-Fikri Ramadan dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir ingin memaparkan materi yang sangat menarik, yaitu pemikiran Musnah Mulia tentang praktek poligami. Jadi sebelum kita membahas mendalam mengenai pemikiran beliau, mari kita membahas biografi dari Musnah Mulia itu sendiri. Jadi nama lengkap beliau adalah Prof. Dr. Siti Musnah Mulia MAAPU. Beliau itu lahir di Bone, Sulawesi Selatan tentunya, pada tanggal 3 Maret 1958. Beliau adalah anak pertama dari pasangan Mustamin Abdul Fattah dan Buaida Ahmad. Nah, ibunya ini merupakan gadis pertama di desanya yang menyelesaikan pendidikan di pesantren Darul Da'wah wal Irsyad atau biasa disingkat DDI di Parepare. Nah, sedangkan ayahnya itu pernah menjadi komandan batalion dalam negara Islam yang dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakkar yang kemudian dikenal sebagai Gerakan Radikalisme DI atau TII di Sulawesi Selatan. Nah, meskipun Musnah Mulia itu lahir di Bone, namun Bone tersebut itu hanyalah tempat kelahiran bagi Musnah Mulia. Karena pada umur 2 tahun Musnah Mulia itu beserta keluarganya hijrah ke Pulau Jawa, tepatnya di kota Surabaya. Beliau tinggal di perumahan elit dekat asrama Angkatan Laut di sekitar Tanjung Perak. Nah, setelah 7 tahun berselang, yaitu pada tahun 1960 sampai 1967, mereka pun akhirnya pindah ke Jakarta dan bertempat tinggal di kampung nelayan yang bisa dibilang kumuh, yaitu di Kelurahan Kalibaru, Tanjung Priuk. Nah, di wilayah itu banyak dihuni oleh kaum nelayan yang miskin karena jaratan rentenir. Nah, Musnah Mulia menyaksikan di tempat itu banyak anak-anak yang tidak bersekolah dengan baik karena harus membantu orang tuanya menangkap ikan di laut, karena memang profesi dari masyarakat di sana itu kebanyakan nelayan. Nah, sama halnya dengan lingkungan kondisi masyarakat di sana, mereka itu terbiasa dengan meminum minuman yang keras dan sering berkelahi antar sesama. Tawuran lah istilahnya. Nah, di sana banyak sekali didapat penjajah seks pun itu mudah sekali dijumpai di sudut-sudut jalan. Bahkan rumah di sana itu sangat tidak teratur. Umumnya itu mereka tidak berpendidikan dan anak-anak perempuan yang paling tinggi itu hanya tamatan SD. Itu pendidikan paling tinggi beliau, lalu dikawinkan. Nah, kemudian keadaan sosial di wilayah yang ditempati Musnah Mulia itu sangat amat memprihatinkan sehingga meninggalkan bekas yang amat mendalam bagi Musnah Mulia itu sendiri, sehingga ia bertekad untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Musnah Mulia ini ingin meningkatkan kehidupan masyarakat di sana, khususnya pada kaum perempuan. Nah, ketika kakeknya melihat kondisi lingkungan yang tidak baik tersebut, maka kakeknya pun menyarankan kepada ibunya untuk segera kembali ke kampung halamannya dengan pertimbangan agar Musnah Mulia tidak terkombinasi dengan pengaruh negatif dari lingkungan mereka. Nah, atas saran dari kakeknya tersebut pun Musnah Mulia dan kedua orang tuanya pulang kembali ke kampungnya di Bone. Nah, kemudian latar belakang pendidikan beliau. Jadi latar belakang pendidikan beliau itu dimulai dari pendidikan formal dari SD di Surabaya, tamat pada tahun 1969. Kemudian lanjut pesantren As-Sa'diyah Sulawesi Selatan, tamat pada 1973. Nah, kemudian Fakultas Syariah As-Sa'diyah itu tamat 1977. Kemudian menyelesaikan sarjana muda Fakultas Usuluddin jurusan dakwah Universitas Muslim Indonesia atau biasa UMI di Makassar, itu tamat pada 1980. Nah, kemudian program S1 jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab IAIN Alauddin Makassar itu tamat pada 1982. Kemudian lanjut program S2 di bidang Sejarah Pemikiran Islam IAIN Syahid Jakarta itu tamat pada 1992. Kemudian melanjutkan program S3 bidang Pemikiran Politik Islam itu di IAIN Syahid Jakarta tamat pada
1997. Nah, sebelumnya beliau melakukan penelitian dan penulisan disertasi itu di Kairo, Mesir. Kemudian pendidikan non-formal beliau yaitu yang pertama, kursus singkat mengenai Islam dan Civil Society di Universitas Melbourne, Australia pada tahun 1998. Nah, kemudian dilanjut dengan kursus singkat pendidikan HAM di Universitas Kuala Lumpur, Thailand pada tahun 2000. Dilanjut dengan kursus singkat advokasi penegakan HAM dan demokrasi atau International Visitor Program di Amerika Serikat pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2000. Kemudian kursus singkat manajemen pendidikan dan kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat pada tahun 2001. Kemudian dilanjut dengan kursus singkat pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia pada tahun yang sama, yaitu 2001. Kemudian kursus singkat manajemen pendidikan dan kepemimpinan perempuan di Bangladesh, Institute of Administration and Management atau biasa disingkat BIAM, Dhaka, Bangladesh pada tahun 2002. Kemudian visiting program di EHSS, Paris, Prancis pada tahun 2006. Kemudian yang terakhir International Leadership Visitor Program, US Department of State, Washington pada tahun 2007. Nah, adapun karya-karya beliau, yaitu yang pertama di antara karya-karya Musda Mulia yang diterbitkan, yang pertama adalah Mufradat Bahasa Arab Populer diterbitkan pada tahun 1998, pada tahun 1980. Kemudian buku Pangkal Penguasaan Bahasa Arab itu diterbitkan pada tahun 1989. Kemudian buku Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis itu diterbitkan pada tahun 1995. Kemudian Sejarah dan Pemikiran Ilmu Tafsir itu diterbitkan pada tahun yang sama, 1995. Nah, kemudian buku Negara Islam, Pemikiran Politik Hussein Haikal itu diterbitkan pada tahun 1999. Kemudian ada Lektor Agama dan Media Massa itu diterbitkan pada tahun 2000. Kemudian Poligami dalam Pandangannya Islam itu diterbitkan pada tahun yang sama, yaitu tahun 2000. Islam Menggugat Poligami itu diterbitkan pada tahun yang sama. Nah, kemudian ada Keahlian dan Kesetaraan Gender, Perspektif Islam itu diterbitkan pada 2001. Nah, ada masih banyak lagi karya-karya beliau yang populer bahkan sampai saat ini. Kita masuk pada pembahasan inti kita, yaitu Musda Mulia tentang poligami. Pendapat Siti Musda Mulia terhadap poligami pada hakikatnya adalah perselingkuhan yang dilegalkan, dan karenanya itu jauh lebih menyakitkan perasaan seorang istri. Ini menurut beliau. Nah, menurut beliau, Islam menuntut manusia agar menjauhi selingkuh dan sekaligus menghindari poligami. Islam menuntut pengikutnya, laki-laki baik perempuan, agar mampu menjaga organ reproduksinya dengan benar sehingga tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat, pemuasan nafsu yang dapat mengantarkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, menurut Musda Mulia ini sangat menarik untuk direnungkan. Berkaitan dengan praktik poligami Nabi itu melakukan poligami sama sekali tidak dilandaskan pada kepentingan biologis atau untuk mendapatkan suatu keturunan. Nah, Nabi melakukan poligami bukan dalam situasi dan kondisi kehidupan yang normal, melainkan dalam kondisi dan suasana kehidupan yang penuh diliputi aktivitas pengabdian dan perjuangan demi menegakkan syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat madani yang didambakan. Nah, kemudian menurut Musda Mulia sungguh sangat naif mendasarkan kebolehan poligami hanya pada satu ayat atau bahkan setengah ayat. Padahal poligami itu menurut Musda Mulia harus diletakkan dalam konteks perbincangan tentang perkawinan. Berbicara tentang perkawinan dalam Al-Quran terdapat lebih dari 100 ayat, sehingga sangat tidak logis memahami poligami dengan hanya berdasarkan pada satu ayat atau bahkan setengah ayat, dan mengabaikan ayat-ayat yang lain yang lebih relevan untuk dijadikan dasar hukum dalam berpoligami. Nah,
Itulah suatu pemikiran dari suatu musda mulia.